Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Safar Daily Channel. Jadi kita lanjut lagi aja tanpa berlama-lama nih. Jadi ini adalah episode ke-6 tentang niat. Kita beradu solihin, insya Allah ini menjadi manfaat. Semoga Allah mudahkan. Judulnya sudah miskin rugi pula. Nah, ini di hadis ini dari Abu Ishaq, yakni Sa'ad bin Abu Waqqas, yakni Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf, yaitu salah satu dari 10 orang yang diberi kesaksian akan memperoleh surga radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku untuk menjengukku pada Haji Wada, tahun Haji Wada, yakni Haji Rasulullah SAW yang terakhir sebagai pamitan karena kesakitan yang menimpa diriku. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saja kesakitanku ini telah mencapai bagaimana keadaan yang Tuhan ketahui, sedang saya adalah seorang yang berharta dan tidak mewarisi hartaku itu melainkan seorang putriku saja. Maka itu apakah dibenarkan sekiranya saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? Beliau menjawab, enggak dibenarkan. Terus bagaimana kalau misalnya separuh? Enggak juga. Kalau misalnya 1/3 bagaimana ya Rasulullah? Ya, kalau 1/3 boleh, dan sepertiga itu udah banyak atau sudah besar jumlahnya. Sesungguhnya ini yang penting nih, kalau engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya raya, maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta pada orang banyak. Sesungguhnya tiada suatu nafkah yang engkau berikan dengan niat untuk mendapatkan keridhaan Allah, melainkan engkau pasti akan diberi pahalanya, sekalipun sesuatu yang engkau berikan untuk makanan istrimu. Nah, ini jadi betapa pentingnya walaupun ngasih uang atau sedekah atau warisan ataupun harus niatnya itu untuk mencari ridho Allah. Gitu. Apa sih mengharap ridho Allah itu ya harus yang sesuai ketentuan yang Rasulullah bilang nih. Contohnya kalau kasih warisan boleh nggak semuanya? Nggak boleh, setengah nggak boleh juga. Kalau sepertiga udah boleh, dan itu pun udah lebih dari cukup. Nah, jadi ya saya pribadi pernah punya kasus ya untuk masalah warisan ini, tapi ya itulah ujian dari Allah. Tapi pelajaran untuk kita semua yang masih hidup, walaupun kita belum tua-tua amat nih gitu, kalaupun misalnya kita punya harta ya udah harus disiapin tuh. Kita mau ngasih warisannya gimana, 1/3 udah cukup ya, nggak boleh lebih dari 1/3, karena mendingan kita ninggalin ahli waris kita tuh kaya gitu ya, walaupun insya Allah lah ya kalau misalnya kaya atau miskin. Nah, tapi sesuai judul nih, sudah miskin rugi pula. Apa sih yang miskin rugi itu? Yang udah miskin tapi rugi pula. Nah, ini menurut Rasulullah itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Kenapa? Karena Sa'ad bin Khawlah itu mati di Mekah saat dimana Mekah itu masih belum dibebaskan atau belum Fathul Mekah. Jadi dia Sa'ad bin Khawlah ini hijrah, tapi kemudian kembali ke dia belum hijrah tapi balik ke Mekah, belum hijrah, masih di Mekah, dan kemudian mati di Mekah. Inilah yang disebut rugi. Karena Sa'ad bin Khawlah itu dianggap sebagai orang yang miskin dan rugi karena menurut riwayat dia tidak mengikuti hijrah dari Mekah. Jadi ia rugi karena tidak ikut hijrahnya tadi. Padahal dia udah ikut perang Badar, tapi ya balik lagi ke Mekah, tapi terus wafat di situ, dan waktu itu Mekah belum dibebaskan. Nah, karena ia lebih suka mati di tempat tanah kelahirannya itu, padahal Mekah itu masih di bawah kekuasaan kaum kafir. Nah, teman-teman, memang niat itu penting, tapi harus sesuai dengan kaidahnya juga. Maksudnya apa yang disampaikan Rasulullah. Contohnya niatnya baik nih, pengen meninggal di tanah kelahiran aja deh. Nah, tapi kalau menurut Rasulullah itu kurang baik, alias Rasulullah aja hijrah, dia kenapa nggak hijrah gitu kan. Nah, makanya di sini orang-orang yang rugi, alias dia tidak sempurna gitu niatnya itu. Kalau misalnya dalam sehari-hari kita ya, kita niatnya udah bagus nih, pokoknya kita niatnya pengen ibadah, pengen kerja gitu, buat nyari nafkah. Nah, tapi kerjanya di tempat-tempat yang Allah larang. Contoh misalnya di tempat yang banyak maksiat atau memiliki bisnis ribawi. Nah, jadi penting juga apa yang kita niatin itu sesuai eksekusinya sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan. Jadi jangan sampai rugi nih.
niatnya udah benar, udah untung, nah tapi eksekusinya jangan sampai gitu. Karena kalaupun misalnya ternyata Allah takdirkan kita itu miskin gitu, niatnya salah, ya udah miskin, rugi pula. Itulah yang disebut, yang kita maksud dibahas di episode kali ini. Jadi itu aja ya teman-teman, sampai jumpa di next episode. Ciao, assalamualaikum.